hati kasih-Mu. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan terus bawa kami tiap saat hati kami menyukakan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore ini Engkau bicara ke dasar hati kami yang paling dalam. Buat kami anak-anak-Mu menangkap akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus tolong kami dengan roh pengertian yang daripada-Mu, hikmat, pewahyuan, biar turun dengan kuat di hati setiap kami tanpa terkecuali. Engkau menjamah, mengubah, memberkati kami petang hari ini tanpa terkecuali. Dan kami katakan Tuhan, biar segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan Yesus kami. Karena kami menyadari dan kami mengakui segala yang baik datangnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Ini hari-hari yang sangat ajaib. Hari-hari di mana Tuhan sedang membuat percepatan, Tuhan sedang mengerjakan mujizat yang luar biasa buat anak-anaknya. Saudara, saya berdoa tidak ada orang yang kehilangan akan momentum Tuhan yang dahsyat ini. Dan kita setiap kali bergerak, Anda harus percaya bahwa ada berkat, ada lawatan, ada blessing, ada jaminan Tuhan yang ajaib sedang Tuhan limpahkan dan berikan kepada anak-anaknya. Saya dibuat kagum makin hari oleh Tuhan, karena sebetulnya ini yang terjadi. Apapun yang kita dapatkan setiap kali kita menyembah Tuhan, maka hadirat yang sama, kuasa yang sama yang kita dapatkan pada waktu kita dengan Tuhan. Baik ketika kita ibadah seperti ini, maupun saat kita berdoa secara pribadi, maka itu bukan hanya berlaku di ruangan ibadah saja. Tapi kemanapun Anda pergi, melakukan apapun bagi Dia, melakukan bahkan pekerjaan sehari-hari, maka itu sebetulnya kuasa Tuhan harusnya sama kuatnya dan sama ajaibnya. Saya dengar dua kesaksian menarik, saya mau cerita buat saudara. Saya berharap ini akan memberikan sebuah pengertian dan membangkitkan akan iman kita. Saya dengar di kejadian di Bekasi, di Mahanaim, mereka punya tanah, dan tanah itu sebetulnya bagian tengahnya katanya ada pavingnya. Tapi di ujung-ujungnya itu tanah yang masih kosong dan tidak dikerjakan apapun. Yang satu ada bagian di mana ada toko mereka, yang satu kalau tidak salah itu bagian dekat dengan rumah makan atau tempat makan yang mereka punya. Jadi karena sekarang ini banyak orang tanam jagung, satu di antara staf mereka itu berpikir bahwa saya mau cobalah dengan tanah yang kelihatannya tidak banyak, saya mau coba. Lalu kemudian dua sisi tanah itu mereka garap, mereka mulai tanam jagung. Nah, yang bagian yang nanam dia senang sekali, tapi sisi yang lain, yang dekat dengan toko mereka, yang jaga tokonya ngomel. Dia berkata begini, nanti ini jagung kalau tumbuh ya, nutupin toko saya. Jadi orang nggak lihat bahwa saya ada toko di sini. Ntar nggak laku gimana? Pokoknya bukannya ngutuki, tapi setiap kali itu dia melihat jagung itu, hatinya nggak suka. Dia berkata, ya ini nanti nutupi toko saya ini. Terus seperti itu selama 3 bulan. Anda tahu yang terjadi? Dalam 3 bulan, saudara sekalian, yang satu ini, yang tiap kali dia ngomong gini, jagung ayo tumbuh ya, kamu jadi berkat buat yang lain. Jadi berkat juga buat aku. Ayo kamu tumbuh, kamu tumbuh. Yang itu diomeli, ini nutupi nanti toko saya, nutupi dagangan saya. Dalam 3 bulan yang terjadi adalah, yang di sini tumbuh dengan baik, jagungnya keluar, bisa dinikmati. Yang di sini, satu pun tidak tumbuh, saudara. Jadi saya mulai berpikir begini, wow hebat sekali ya. Tuhan memberikan kuasa dalam perkataan kita. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, apa saudara? Dia yang akan makan buahnya. Jadi perkataan kita ini ada kuasa yang ajaib. Nah saya cerita begitu, 2 hari yang lalu
Saudara Cahyo cerita dengan saya. Cahyo di tengah-tengah kita nggak ya? Ya? Dia kabur nih, saya mau tagih ini dia belum setor apa-apa ini. Jadi cerita begini saudara, kalau nggak percaya tanya Cahyo. Tapi saya ya antara percaya ya tidak karena belum menikmati buktinya soalnya. Konon kabarnya menurut hikayat, menurut Pak Cahyo, itu di halaman rumahnya dia itu ada pohon mangga. 7 tahun pohon mangga itu tidak pernah berbuah. Satu kali dia berpikir begini, saya tebang aja ini pohon mangga ini, nggak ada buahnya. Nah, satu hari dia itu mendengar khotbahnya Pak Yusak tentang hamba Tuhan yang punya pohon mangga di Surabaya, yang tidak pernah ada buahnya. Lalu Tuhan ngomong sama Pak Yusak, omongin yang punya itu. Suruh meluk, sambil dilus-lus diomongi, mangga-mangga ayo berbuah, supaya jadi berkat bagi orang lain dan hamba-hamba Tuhan. Dan di Surabaya itu, pohonnya mangganya berbuah banyak sekali. Dan karena nggak diberitahu berbuah berapa, katanya banyak sekali, buahnya lebat, akhirnya tumbang pohonnya, saudara. Nah, sekarang Pak Cahyo mendengar itu, rupanya mungkin kurang komplit dengarnya. Dipikir, wah pokoknya asal diomongi. Nah, dia ngomongi dengan gaya premanisme yang kental. Itu pohon mangga dibentak, ayo berbuah. Tidak pernah berbuah, pukul, ayo berbuah. Pada waktu musim berbuah, luar biasa. Berbuah 1. Rupanya perlu inner healing itu pohon mangganya. Mungkin gini, wes ora pernah ngei duit jajan, nyentak-nyentak, nyong tak kei 1, saudara. Lalu dia dengarkan lagi khotbah itu, oh ternyata harus disayang-sayang. Terjadilah inner healing, pembasuhan kaki dan akar, saudara. Jadi dia berkata, ayo pengga kamu berbuah yang manis, yang banyak, jadi berkat. Musim berikutnya, buahnya banyak sekali, katanya manis. Nah yang ini saya nggak terlalu yakin, karena saya belum mencicipi, saudara. Sampai hari ini cuma cerita tok, tidak ada yang diberi. Siapa yang pernah diberi buah mangga dari Pak Cahyo? Ada yang di depan ini, angkat tangan. Siapa yang belum diberi, angkat tangan. Siapa yang belum diberi buah mangganya Cahyo, angkat tangan. Supaya Anda mengerti bahwa itu perlu dibagikan. Lihatlah saudara-saudaramu, hanya dengar ceritanya. Saudara sekalian, ini apa sebetulnya? Kuasa perkataan. Saya yakin di masa-masa ini akan terjadi banyak hal yang ajaib. Minggu lalu saya baru pulang dari Kupang, kita baru panen. Hasilnya ada yang mencapai kurang lebih 20 ton per hektar. Dan itu ada cerita. Pada waktu jagungnya mulai tumbuh, muncullah tikus, saudara. Dan jumlahnya atau ukurannya, maaf, itu nggak normal, segini. Ini kalau orang kita berkata, mbai wirok, saudara. Kalau segini kan wirok, ini tikus piti, segini ini wirok, ini kalau segini mbai wirok. Jumlahnya banyak. Tikus segitu itu, kucing pun segan. Kucing mau makan, nggak habis. Ya toh, karena yang dimangsa lebih gede dari yang memangsa. Dan jumlahnya banyak, kalau dibiarkan, habis itu panenan. Orang desa sudah mulai panik. Mereka bertanya, bagaimana Pak ini? Tikusnya begitu banyak. Nah, teman yang di sana berkata, ya sudah, pakai cara saya saja. Cara Bapak pakai obat apa? Nggak pakai obat. Nggak pakai apa? Banner. Jadi, angkat banner saja. Mereka ketawa, tikus kok dikasih banner tuh gimana? Tapi dilakukan di tengking. Diomongin, ayo pindah semua. Pergi. Nah, itu kesalahan sih. Tikusnya disuruh pergi, saudara. Pindah ke ladangnya orang lain. Dalam beberapa hari, tikus di ladang itu hilang 20 hektar, hampir-hampir nggak ada tikusnya. Ladangnya orang lain, full by tikus, saudara. Yang terjadi adalah kita bisa panen ajaib, orang lain gagal panen. Ada kesalahan doa di situ. Harusnya matilah kau. Bukan pulang kemana dia, saudara. Mati, saudara. Disuruh pergi, pindah ladang sebelah, orang lain menangis. Kita nanti harus mendoakan supaya mereka diberkati Tuhan.
Yang saya mau katakan adalah, ini hari-hari yang ajaib. Bahwa apapun yang Tuhan mau kita perkatakan, Anda katakan dengan iman, akan jadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Amen. Nah, malam hari ini saya mau ajak Anda belajar dari hidup orang yang bernama Yakub. Yakub ini orang yang tahu bagaimana mengubah sebuah impian menjadi sebuah kenyataan. Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-30. Lihat mulai ayat yang ke-25, saya akan bacakan buat saudara. Kejadian pasal 30, lihat mulai ayat yang ke-25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putih kelihatan. Yang meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya,
Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara sekalian, ini sebuah penemuan yang spektakuler. Di zaman itu masih sangat primitif sebetulnya dibandingkan dengan teknologi pada hari ini. Tapi Yakub ini bisa mendapatkan upah yang secara manusia tidak mungkin dia dapatkan. Kalau kambing domba yang ada coraknya, belang-belang, bintik-bintik, dan yang ada hitamnya, itu disingkirkan, maka yang tersisa cuma kambing domba yang putih saja. Nah, kalau putih kawin dengan putih, hasilnya pasti putih. Tapi Yakub berani berkata kepada Laban begini, kalau yang putih dengan putih kawin, ada yang hasilnya berbelang-belang, itu baru upahku. Tapi kalau putih dengan putih kawin, hasilnya putih, itu milikmu. Laban berkata, goblok ini anak ini. Kelihatannya pinter tapi bodoh banget. Bagaimana mungkin putih kawin dengan putih, hasilnya berbelang-belang. Dan dia berkata, kalau begitu aku setuju. Dan dia berkata, dia tidak akan mendapat apa-apa. Hanya Yakub ini ada faktor yang Laban tidak mengerti. Ini orang yang tahu tentang alam impian dan kemudian sekaligus bisa menerjemahkannya menjadi sebuah kenyataan. Nah, apa yang kemudian terjadi? Kalau Anda membaca cerita itu menarik sekali. Dia memperhatikan akan perilaku akan hewan ternaknya. Bahwa kambing domba itu suka berkelamin di tempat minum. Pada waktu mereka minum, disitulah mereka berkelamin. Maka dia pilih, kalau pejantannya itu hebat, maka dia ambil akan bahan atau tangkai dari pohon hawar dan sebagainya yang sudah dia kerat, sehingga bentuknya belang-belang dan bintik-bintik, ditaruh di depan mata kambing domba yang berkelamin. Anehnya, ini anehnya, yang di luar ini bisa mempengaruhi yang di dalam, sehingga yang lahir bukan putih, tapi berbintik-bintik dan belang-belang. Dan itu kemudian anak beranak begitu banyak, sehingga Yakub jadi orang yang sangat diberkati. Saudara, orang berkata gini, wah ini tentu orang yang jenius, orang yang hebat, orang yang observe dengan pekerjaannya, dan saya berkata, saya tidak menyangkali itu. Tapi dari mana sebetulnya ide seperti itu muncul? Nah, Anda harus lihat akan sebuah pengakuan dari Yakub di Kejadian pasal yang ke-31. Ayat yang ke-10, ayat 11 dan ayat yang ke-12 dari Kejadian pasal yang ke-31. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat. Anda harus garis bawahi itu kata bermimpi dan kata melihat, karena itu sesuatu yang supranatural, sesuatu yang sangat ilahi yang mendatangi dia pada saat dia tidur. Tuhan beri dia mimpi. Jadi sebetulnya nanti kalau Anda baca, ide itu awalnya bukan dari manusianya, tapi ide itu oleh karena Tuhan yang memberikan akan sebuah visi atau gagasan. Ayat berikutnya, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Jadi Tuhan yang memberikan ide, Yakub ini orang yang tahu bagaimana impian ini diterjemahkan begitu rupa sampai menjadi kenyataan. Kelihatannya ini hal yang sepele. Tapi saya menyadari ada banyak anak Tuhan yang hebat gagasannya, hebat impiannya, tapi sampai menjadi kenyataan itu ternyata sulitnya luar biasa. Nah, hari ini saya mau ajak Anda belajar dari sebuah fragmen hidup orang yang bernama Yakub, yang berkaitan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya,
di sebuah kota yang bernama Sikem. Nah, minggu depan kita teruskan lagi, tapi kita akan berhenti dulu di satu fragmen dari hidupnya. Nah, kata Sikem atau kota Sikem ini pertama-tama terkenal sejak zaman Abraham. Mari kita lihat firman Tuhan lebih jauh lagi. Coba dibuka Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12, lihat mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 12, ayat 5, 6, dan 7. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ayat 6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, di Sikem itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aneh ini, Tuhan tidak berkata, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Enggak. Dia berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara sekalian, kata Sikem artinya shoulder atau bahu. Saya yakin itu bicara soal tanggung jawab. Di Sikem itu Tuhan bicara. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Anda harus mengerti setiap janji Tuhan, di dalamnya ada responsibilities. Di dalamnya ada begitu banyak tanggung jawab yang kita harus pikul dalam kehidupan kita. Kalau orang hanya berpegang pada janji dan dia mengabaikan responsibility-nya atau tanggung jawabnya, maka kita tidak memenuhi akan hukum Tuhan. Perhatikan ya, di Sikem Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, waktu zaman Ishak tidak terjadi apa-apa rupanya, sampai kemudian zaman Yakub. Ingat ya, Yakub ini orang yang ngerti bagaimana menjadikan impian menjadi kenyataan. Nah, apa yang dia kerjakan di Sikem? Kita lihat sekarang. Pada Kejadian pasal yang ke-33. Kejadian pasal yang ke-33. Kejadian 33, kalau Anda sudah ketemu Kejadian 33, lihat pada ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian 33, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah, atau El Elohe Israel. Yang ajaib dari Yakub adalah ketika dia dengan selamat sampai ke Sikem, maka dia mengerti ada tanggung jawab yang harus dia pikul. Ada bagian yang harus dikerjakannya. Apa itu? Dia membeli akan tanah di Sikem seharga 100 kesita. Kurang lebih 100 talenta perak lah. Nah, ini dilakukan, dan inilah yang ajaib, saudara. Yakub melakukan yang Abraham tidak lakukan. Abraham mendapatkan janji, Tuhan berkata, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Nah, Yakub itu saya yakin, dia pernah mendengar janji Tuhan itu. Karena itulah ketika sampai di Sikem, dia tahu nama Sikem artinya tanggung jawab. Dan mendengar kata Sikem, seperti roh Tuhan berkata, Yakub, ada tanggung jawab yang harus engkau lakukan. Ada bagian yang engkau harus kerjakan. Dan ajaib, dia dengan cepat, dengan cerdas sekali, dia merespon itu. Alkitab berkata,
dia beli dengan uang kontan 100 kesita tanah di Sikem. Hebatnya apa sih Pak dengan cara membeli seperti itu? Ternyata itu tanah, saudara. Akhirnya diberikan kepada Yusuf, anaknya. Yusuf ini anak yang terima hak kesulungan. Dan yang menarik adalah Yusuf ketika mau mati, dia minta dikubur di tempat yang dibeli oleh ayahnya. Sebetulnya ini kelak mirip dengan yang Abraham buatkan. Ketika Sarah mati, dia beli gua di Makpela dan dia bayar dengan tunai. Lihat Yosua pasal yang terakhir. Kitab Yosua pasal yang terakhir. Yosua pasal yang ke-24 atau Yosua pasal yang terakhir. Ayat yang ke-32. Yosua pasal 24 ayat yang ke-32. Alkitab berkata, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Saudara dengarkan baik-baik. Anda bisa mendapatkan hakmu atau kanaanmu lewat dua cara. Yang pertama, peperangan. Yang kedua, bayar. Yusuf, ini yang hebat. Dia sadar kelak kalau dia kembali ke tanah Kanaan, dia sudah tinggal tulang belulang. Dia tidak bisa perang untuk mendapatkan bahkan tanah kuburnya sendiri. Karena itu dia berkata, kuburkan aku di tanah yang menjadi hak milikku, karena ayahku sudah membayar lunas tanah itu. Dan dia dikubur di tanah yang diambil tanpa pertumpahan darah, karena itu milik daripada ayahnya. Saudara, ini ajaib. Selama 40 tahun tulang belulang Yusuf ini ikut mengembara. Dan pada ujungnya berhenti di Sikem. Tapi ini tidak berhenti sampai di sini. Segala sesuatu yang sudah kita bayar, itu ujungnya akan menghasilkan lawatan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Makanya apapun yang engkau bayar ini akan dahsyat. Coba kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yohanes 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Siapa bisa mengharuskan Tuhan? Normalnya tidak ada orang yang bisa mengharuskan Tuhan melakukan apapun, karena dia Tuhan yang berdaulat. Tapi kalau ada daerah yang sudah dibayar oleh anak-anaknya, maka tidak ada pilihan. Alkitab menggunakan kata harus di sini, yang Alkitab berkata ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dijelaskan itu kota apa? Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar itu bagian dari Sikem. Itu artinya daerah yang pernah dibeli, dibayar oleh Yakub. Dan di tempat di mana Yakub pernah membayar, maka Alkitab tidak bisa menggunakan kata yang lain, kecuali Roh Tuhan berkata kepada Yohanes, tulis ya, Yesusmu harus melintasi daerah itu, untuk dia bisa berhenti di Sikar, di Sikem, di tanah yang sudah dibeli.
Dan hari-hari ini saya terus terang melihat, saudara, yang pernah kita bayar dan beli, hari ini Tuhan serahkan kepada kita. Saudara, saya mau cerita beberapa hal untuk membuat saudara ngerti latar belakangnya. Hari-hari ini ya, kami ini sudah terima lebih dari 150.000 hektar tanah yang disodorkan minta dikerjasamakan. Saya kemarin baru pulang dari Timika di Papua. Kami diberi kesempatan naik ke Grasberg, itu puncak daripada bukit emasnya Freeport yang di Papua. Menarik itu, saudara. Dari Timika harus ke Tembagapura dulu. Itu kota mereka. Dinaikkan helikopter. Helikopter jenis M1, M1. Anak-anak Mahanaim berkata, ini Mahanaim 1. Ya wes, aku mau pesawat jet, Loh kok gitu ya, aku yang ngaku-ngaku. Nanti aku juga punya JKI 1, aku bilang gitu. Pokoknya kita gaya lah. Ya. Ini harus perkatakan yang positif. Dengan aku tak genjot becak, walaupun itu terhormat, tapi ya tidak tekan mana-mana, saudara. Itu naik helikopter buatan Rusia. Kalau Anda ke penerbat, situ penerbat kita punya. Dan ini isinya bisa 25 orang. Pertama saya agak ngeri. Timbang badan dulu. Timbang badan juga. Akhirnya naik. Stabil. Kalau Anda mau tahu seperti apa Pak, itu M1. Itu yang pernah jadi musuhnya Rambo. Film Rambo, karena nonton Rambo di Afghanistan itu lawannya M1. Stabil. Bawa sampai ke Tembagapura. Dari Tembagapura kami naik dengan mobil sampai ke atas. Nah waktu turun karena sudah agak sore, helikopternya nggak ada. Jadi kita naik mobil. Nah itu saudara, karena Anda pernah dengar itu berita penembakan di situ kan. Sejak itu rame. Kalau naik mobil kecil, lewat jalan itu harus pakai topi bajanya tentara. Topi baja sama ini, rompi anti peluru. Beratnya mungkin 15 kilo. Duduknya begini. Meh mulet itu tidak bisa saudara. Baja semua. Jalannya rusakan. Kayak ini kan dikeplai kepalanya ini. Tapi itu menarik. Di Papua itu ya, setelah kita doa di atas, saya tuh lihat kenabiannya Pak Yusak. Dia duduk, dia ngomong gitu. Aku kok rasa sistis Mahanaim ini yang disuruh Tuhan ngurusi tanah di Merauke. Aku kok dapat Tuhan bilang kerjakan Merauke. Terus gue ngurusi ya. Sistemnya kaget, cuma ditumpangi tangan. Wes, besoknya dia bisa punya koneksi dengan orang, dan orang ini adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, yang jadi penyuluh pertanian di Merauke. Dia bilang, wah ini berita bagus buat kami katanya. Mau minta tanah berapa? Kalau hari ini mau ngerjakan 500.000 hektar kami siap katanya. Shock lah saudara. Jadi itu tadi yang saya ngomongin itu belum termasuk yang Merauke ini, karena ini belum ditandatangani MOU-nya. Tapi yang sudah diberikan itu banyak sekali. Nah, saudara sekalian, kenapa bisa seperti ini? Ini kan aneh nih sebetulnya. Ini jadi sebuah kegerakan loh. Tembus sana sini, masuk di pulau-pulau itu luar biasa. Kok bisa? Anda harus ingat bahwa kita sudah bayar. Dengan apa? Ingat hampir 2 tahun lalu, kita buat doa di 33 provinsi serentak. Total itu di 500 kota. Yang Jawa Tengah kita garap semuanya. Hampir dapat dikatakan setiap kota tembus. Dan apapun yang kita kerjakan itu sebetulnya, kita bayar harga. Kemarin kita ngerjakan tanah, mulai buka tanah di Purwodadi. Aneh sekali. Pada waktu itu dibuat seminar untuk kota itu, dan juga ada pasar rakyat. Datang saya terlambat saudara. Baru duduk, saya baru doa, saya bilang Tuhan, apa yang kau mau? Dan Tuhan berkata begini, yang kalian kerjakan ini sudah benar. Sebelum kamu bisa buat sesuatu di daerah ini, kamu berkati mereka secara rohani dan secara jasmani. Dan Tuhan berkata itu seperti Yakub. Dia bayar tanah, dia beli tanah di Sikem. Dan luar biasa, selesai kami berikan semua, kita baru mulai tanam jagungnya. Kira-kira hampir 9 hektar.
Saya mau berkata buat saudara, itu memang caranya. Nah, Pak, apakah kita kan tidak pergi ke semua pulau? Salah. Tahukah saudara, ini kalau Anda ikuti setia loh ya, kalau on off saya nggak tahu hitungannya. Sekian waktu lalu kan saya ngajak saudara memberkati Indonesia. Dengan sisihkanlah uang Rp1.000 tiap hari. Masih ingat ini? Dengan Anda berkata kalau ada penjualan tiap kali laku Rp1.000. Itu uang sebetulnya selama ini kami gunakan untuk ngirim tim pelayanan, tim pendoa ke semua provinsi di Indonesia. Sehingga waktu kita mengerjakan 33 provinsi, kita tidak minta kepada hamba Tuhan atau gereja lokal untuk biayanya. Sebetulnya tanpa saudara mengerti, itu uang yang Anda kirimkan, Anda berikan tiap hari itu sudah ditabur dan membayar seluruh Indonesia 33 provinsi. Maka saya mau berkata malam hari ini, kalau ada uangmu yang masuk ke situ, engkau bisa mengklaim di depan Tuhan, aku sudah ikut bayar, seluruh Indonesia terbuka buat saudara. Anda boleh pergi kemanapun, engkau punya hak yang sah dan legal untuk Anda ambil semua jatah berkat Tuhan, kemakmuran apapun yang ada di bangsa ini. Tuhan berkata, engkau berhak menerimanya. Wah, saya nggak ikut Pak, cuman sekali. Itu pun Rp1.000, ya lumayan lah. Bonggol jagungnya dapat sedikit untuk itu. Tapi ini hukum, saudara. Bayangkan Yakub itu ketika dia ngerti, dia sampai di Sikem, dia nangkep Abraham pernah mendapatkan janji. Dan yang dia kerjakan adalah dia bayar harganya. Dan ketika dia bayar harganya, dia mendapatkan yang terbaik. Ajaib sekali. Akhirnya Yusuf dikubur di situ. Dan ketika Yesus lahir ke dunia dan mulai pelayanan, Alkitab berkata, dia harus melintasi daerah Samaria. Tidak ada yang bisa mengharuskan Tuhan melewati manapun. Tapi di tempat yang pernah dibayar harganya oleh anak-anaknya, di situ dia akan datang dan melawat dan memberkati. Saudara, bangsa ini tuh kaya sekali. Tanah negeri ini tuh kaya sekali. Coba lihat sekitarmu. Itu menantikan Anda itu luar biasa. Saya bermimpi satu hari, semua Anda menguasai pulau demi pulau, provinsi demi provinsi, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Pak, repot riwariwinya, beli pesawat sendirilah saudara. Buat penuh sampai orang tidak bisa landing dan take off karena berjejer pesawat CKI semua saudara. Orang berkata ini pendeta Roto Edan, enggak apa-apa saudara. Kata Daryl, kita harus sedikit gila untuk menjadi orang percaya. Tapi saya punya impian. Dan saya yakin itu bisa terjadi. Ini soal iman kok saudara. Hukum ini berlaku dan hanya bisa efektif kalau Anda percaya. Kalau enggak ada gunanya. Beberapa hari lalu saya mendengar kesaksian menarik. Tapi saya mau cerita pertama ini. Kira-kira 3 minggu lalu saya pelayanan KKR di Jogja. Saya lagi semobil dengan gembalanya Pak Yusianto. Dan istrinya berkata gini, Pak, ini ada orang di pinggiran Jogja. Sakit parah, kanker sudah sampai ke tulang belakangnya. Sudah geletak, gak bisa bangun. Parah sekali. Kata dokter tinggal tunggu waktu ini. Pasti mati. Nah, ibu ini punya permintaan terakhir. Oh ya, permintaannya apa? Kepingin kepalanya dipegang, ditumpangi tangan bapak. Kok aneh kan? Permintaan terakhirnya begitu. Iya. Oh, ya saya tanya Tuhan ya, saya bilang. Sambil di mobil saya bilang, Tuhan, apakah boleh? Karena saya nggak mau curi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata, layanilah. Saya bilang, oke lah, bawalah di kebaktian. Lalu kemudian dibawa ke kebaktian. Dia nunggu kebaktian itu sampai selesai 3 jam, saudara. Kesakitan, hampir pulang, nggak tahan sakitnya. Selesai, saya ke belakang, saya sapa dia, saya tumpangi tangan. Doa sangat singkat, saya bilang, Tuhan, jadi apa yang Yesus mau. Udah, saya sadar saya nggak bisa apa-apa. Medis mengatakan dia harus mati.
sudah menjalar kemana-mana. Saya nggak punya apapun kecuali melakukan yang dia perintahkan. Tapi buat ibu ini masalah iman. Ternyata ada latar belakangnya, saudara. Jadi dia itu sempat mati. Sempat koma, waktu koma rohnya itu lepas. Nah, waktu rohnya itu melayang, ketemu adiknya yang sudah mati. Nah, ini ada cerita yang saya bingung sampai hari ini terus terang. Tapi saya cerita apa adanya. Jadi rohnya itu melayang, ketemu adiknya, terus jalan berdua, naik. Di tengah jalan ketemu saya. Padahal saya belum mati. Padahal saya tidak pernah mimpi mati ketemu dia. Nah, ini siapa? Katanya ketemu saya tak marahi. Ngapain di sini? Pulang. Saya marahi nurut. Oh iya Pak, pulang. Bangun lagi. Terus bilang, saya minta ditumpangi tangan Pak Petrus Agung. Wah, hebat banget ini. Saya tumpangi tangan, dia nggak cerita loh. Saya tumpangi tangan, ngomong sebentar. Dah selesai, amin. Bawa pulang. 2 hari yang lalu saya dengar kabar, waras tuh saudara. Membaik. Sehat lagi. Bisa duduk, bisa jalan. Sampai bingung saya. Lah banyak orang sudah tak uyak-uyak kepalanya. Gak tambah baik tuh. Yang ini cuma minta ditumpangi tangan tok loh. Wah, rasanya nesu tak tumpangi tangan. Pak, rambut saya model madul ini Bapak. Lo ben marem orang sana tak uyak-uyak begini. Gak terjadi apa-apa loh. Ini kan soal iman, saudara. Ya terus terang saya kalau ditanya itu apa Pak, saya nggak tahu. Jangan bilang gini, wah ini pendeta bahaya, rohnya bisa terbang, masuk. Hati-hati saudara, saya nggak pernah ngerasa begitu. Itu pengalaman rada aneh. Tapi ada yang aneh lagi. Anda tahu space frame di atas yang kuning ini? Ini ada cerita aneh. Ini ambil dari orang Jakarta. Dan dia mengatakan buatan dia ini terbaik seluruh Indonesia. Bahkan Asia Tenggara. Dia itu ekspor sampai ke Israel. Space frame ini. Waktu itu saya di Amerika. Beberapa teman rundingan dengan orang yang buat ini. Tentang harganya. Selisih 50 juta. Dia minta berapa, kita nawar di bawah 50 juta. Beda 50 juta. Dia nggak mau. Enggak, saya nggak bisa lah. Pokoknya gereja mikir dulu dah. Dia bukan orang Kristen. Dia belum kenal Tuhan Yesus. Dia bilang pokoknya gereja mikir dulu. Besok pagi saya pulang. Jadi hari itu tidak ada keputusan diambil. Besok paginya mau pulang. Anehnya besok paginya telepon Pak Sugi. Pak, saya mau ketemu lagi. Dia berkata, kemarin nawar berapa? Sekian Pak. Ya udah saya mau. Kaget. Semalam ngotot tidak mau. Tidur, paginya langsung oke. Ditanya, loh Pak, mendadak kok berubah kenapa? Ya aneh. Tadi malam aku didatangi pendetamu. Ayo, orang medeni orang. Wih, sakti betul. Loh, saya lagi di Amerika. Itu jam makan siang saya lagi di Todai. Makanan Jepang, saudara. All you can eat. Tiba-tiba dia di sini di hotel mana tuh ya, Ciputra kalau nggak salah. Dia bilang kamar saya tutup, saya kunci. Pendetamu bisa masuk. Dan katanya saya ngomong begini, Pak, sudahlah ikuti yang ditawar itu. Terima katanya. Lah saya kan kaget, iya katanya. Daripada ntar mau didatangi lagi, dia berkata begitu. Lumayan dong, saya bisa ngimpen-ngimpeni orang. Bingung saya terus terang. Ya jelas bukan saya loh. Saya nggak pernah ketemu dia masuk kamarnya dia. Saya di Amerika. Mungkin itu malaikat yang dari kecil ngawal saya. Terus malaikatnya ngefans saya sehingga modelnya ikut-ikutan saya. Bagaimanapun lumayan ngirit 50 juta. Saudara. Kalau Anda mengerti kita bangun ini dengan iman. Betul-betul tidak punya duit. 50 juta itu berarti. Kalau perlu sampai tak parah nih, tak tembus tembok loh saudara. Itu pengakuan dia loh. Saya sih tidak memikirkan dia ngarang cerita, apa untungnya buat dia.
Wong dia itu dibayarnya 50 juta kurang. Tapi ini masalah iman. Jadi kalau saudara bisa lihat itu ajaib. Kita ini punya Radio Rema 10-11 tahun terakhir. Jadi berkat ajaib. Hari ini saya khotbah di sini ada ribuan orang di luar yang ikut mendengarkan. Sampai ke luar negeri. Jadi blessing besar sekali. Dari mana dapat radio? Saya masih ingat tahun 99 kalau tidak salah itu. Ada George Otis senior yang punya ministry radio terbesar di dunia. Datang ke Semarang khotbah di gereja hanya satu kali, hari Kamis. Penuh yang datang. Lalu kemudian dia ngomong sama saya ini punya radio di Pulau Palau. Tapi aku tidak punya bahan untuk disiarkan dalam bahasa Indonesia. Boleh nggak aku minta khotbahmu? Tuhan berkata, jangan hanya khotbah. Kirim orangmu. Biayai hidup di sana. Jadi penyiar dan memberkati lewat hidupnya. Kita kirim Pak Tri dan keluarganya. Kita biayai beberapa waktu lamanya. Dan bergantian. Pak Victor dan Bu Tete pernah di sana ya. Mereka kehilangan babynya di Palau. Jadi mereka nabur. Wah, Pak Victor ini sebetulnya harus ke Palau dan buat revival. Serius. Karena ketika di Palau dia kehilangan babynya. Harusnya anaknya dia 3. Hengki baru 1, masih jauh kurang. Dia nih sudah hitungannya 3. Loh, anak yang pulang itu di surga tumbuh loh, saudara. Iya. Belum tahu ya laki perempuannya waktu itu begini. Belum tahu ya. Kalau belum tahu ya nanti kaget. Tapi di surga ada Jose, ada Jepi, ada satu lagi. Tapi jangan kaget. Tete harus sadar itu dari kandungannya dia, bukan dari masa lalu siapapun. Pak Victor punya anak 3. Nah, beberapa orang cerdas itu langsung ketawa, yang lain bingung. Tidak apa-apa saudara, memang jatah masing-masing. Saudara ngerti nggak itu sebetulnya itu ya seperti orang bayar. Itu seperti bayar harga. Ya mestinya balik ke Palau buat revival itu. Minta Tuhan, aku minta satu anakku ini berharga 10.000 jiwa di Palau. Ya, khotbah, bom. Ada bertobat dari presiden sampai premannya terima Tuhan Yesus semua. Ya, kenapa tidak? Karena itu hukum, saudara. Itu hukum. Nah, kita itu mengerjakan sampai begitu. Dengan kita ambil bagian di Palau, kita punya Radio Rema. Itu Palau jangkauannya sampai antar negara. Hari ini Radio Rema sampai seluruh dunia. Saya tiap kali kebaktian gini orang dari mana-mana. Ada yang SMS segala macam bilang thank you buat berkatnya, buat firmannya. Nembus begitu banyak area. Tidak pernah kita menduga kekuatannya sampai seperti yang sekarang kita dapatkan. Sebab kita sudah beli. Sebab kita sudah bayar harganya. Sebab sesuatu tanggung jawab sudah kita lakukan seperti yang Tuhan mau. So, saya berdoa malam hari ini Anda nangkap itu. Engkau ngerti. Mari perkatakan yang benar. Pakai imanmu. Selaraskan dengan hatinya Tuhan. Saudara akan lihat sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Tutup Alkitab saudara. Kalau Anda masih mau berkata, Pak, saya mau bayar apapun, saya beri Anda 2 ide. Ide pertama sederhana sekali. Di tengah-tengah kita itu ada Fandi dan istrinya Priska Yuli. Mereka ini dulu pernah jadi penyiar Radio Rema. Sekarang mereka melayani 90 orang lebih ya. Anak yatim piatu. Dan sebagian besar cacat. Fisik maupun mental. Tapi hati mereka buat jiwa-jiwa itu ajaib. Mereka ini buka satu kios. Di daerah mana tuh? Medoho Raya. Buka kios. Ya mereka ini yang mereka jual tuh barang apapun, termasuk barang-barang pantas pakai. Apa sih? Dan saya dengar dari kesaksiannya itu luar biasa. Dia pagi mau buka itu ya,
Yang antri di depan kiosnya itu banyak sekali. Ajaib. Nah itu kan kelihatannya sebelahnya ada kios-kios lain. Dia tiap hari muter radio Rema. Yang lain kan bingung, ini kok kios itu kok larisnya luar biasa. Lalu didatangi. Yang teman-temannya lain bergabung ke situ tanya, loh Mbak, kok muternya radio ini terus toh? Dia pakai bahasa yang gampang dimengerti yang lain. Ini ya, siarannya itu pesugihanku Mbak. Ini nyetel ini toh, berkati banyak. Dari pagi terus diberkati terus. Ini pesugihanku. Oh saya ikut kalau gitu. Ikut. Dari kios-kios lain radio Rema semua. Pesugihannya radio Rema. Ada Lisa nggak? Lisa, mungkin suaramu tuh di situ. Pesugihannya itu. Hari Sabtu tutup, hari Sabtu nggak buka. Nggak buka kan? Tanyain sama tetangganya, loh Mbak kok tutup kalau Sabtu? Oh, aku mau meguru. Ben tambah suki. Berarti ketemu suhu Hengki, bukan saya. Sabtu kok. Bukan saya yang Sabtu. Entah kalau Pak Victor saya nggak tahu, tapi datang ke sini kok Sabtu. Sebagian ikut saudara. Hanya pengen ketemu sing gawe pesugihan hebat itu siapa? Saudara tahu sekarang ini seringkali mereka kehabisan bahan. Jadi saya menghimbau saudara, ini Anda bayar nabur, ini Anda bayar. Karena kota ini sudah kita beli sebetulnya. Dengan segala macam kegiatan pasar rakyat yang kita punya, itu membeli. Kalau Anda punya pakaian pantas pakai. Tapi jangan sing rombengan, sing usrak karu-karuan ya saudara ya. Yang masih dipakai masih oke, tapi karena Anda sudah makin berkelimpahan, gemuk dan segar, sehingga sudah meletot, kalau dipakai itu perut keluar gitu kan. Tapi kan orang lain tuh pas ukurannya. Engkau mau jual berapa? Nggak dijual, lemari pakaianmu sudah hampir rubuh karena terlalu penuh. Nah itu disumbangkan, saudara. Nanti dipakai jadi alat untuk memberkati banyak orang. Ya, kalau mau buka tuh ya, itu tidak ada kios di dunia seperti ini. Mau buka kebaktian dulu dengan pembelinya, antri, ibadah. Ayo mimpin doa dulu, buka jualan. Nah ini. Dan saudara kita ini kan dua matanya dari kecil tidak bisa melihat. Oh Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Saudara mungkin punya apa tadi? Meja kursi. Sudah 5 tahun gak ganti-ganti kan? Anda bilang, aku pengen ganti baru. Taruh mana ini? Taruh luar kok ya saru kayak seseorang diusir dari rumahnya. Itu diapain meja kursinya? Kasih dia aja. Ntar udah dibersihkan, sebagian dicat lagi dikit. Tapi yang sudah bodoh ya kasihan lah saudara ya. Yang penting masih bisa dipakai. Biar dijual dengan harga murah nggak masalah. Tapi itu membuat banyak orang diberkati. Nah kalau saudara mau ambil bagian, entahkah saudara mau diambil barangmu atau Anda kirim, hubungi Pak Hasto. Karena penggembalaannya di tangannya Pak Hasto. Pak Hasto boleh masuk ke depan, siapa tahu ada belum pernah lihat Pak Hasto. Nah, jelas karena gembalanya seperti ini, hasilnya luar biasa. Jelas itu. Supaya Pak Victor mengerti, Pak Victor ini luar biasa. Terima kasih. Pengakuan Pak Victor itu penting ya, Hasto. Ya, dia belum mengakui, Anda belum dapat pengakuan. Sah. So kalau saudara mau, ayo kerjakan. Ini nolong banyak saudara. Anda punya apapun. Ya toh, Anda punya mungkin sepatu, masih bagus sebetulnya. Tapi ya tadi karena kita tiap hari diberkati, kepala dan bukan ekor, di atas tidak di bawah. Ya toh, lama-lama tambah makmur gitu. Dulu sepatu ini nyaman, tiba-tiba kalau bukan dari London kok kurang enak buat saya. Nah, kakimu agak mulai manja begitu. Ini sepatu bisa operkan kepada yang lain. Dan biarkan kita lengkapi saudara kita ini dengan apa yang kita punya. Amen, saudara. Saya mendoronglah. Kalau setiap Anda masing-masing berikan pakaianmu 5-6 potong, bayangin berapa ribu tuh. 2 tahun gak habis tuh dia, saudara. Nanti kita harus tolong lagi dengan gudang dan sebagainya. Tapi dia akan tangani semua sendiri. Dan ini terbukti jadi berkat yang luar biasa. Banyak orang sudah dipimpin terima Tuhan hanya gara-gara kios seperti ini. Saya lagi minta teman-teman Live TV nanti coba syuting supaya minggu depan Anda bisa lihat kegiatannya itu. Buka kios sembayang sih, mana ada di dunia. Ini ajaib, kios buka sembayang, penjual dan pembeli disatukan di depan kios.
Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Pak, tapi saya kalau yang gitu-gitu saya enggak lah Pak. Saya ini enggak. Oke. Saya mau yang mantap sekalian. Baguslah. Sumbang kami traktor yang banyak. Saudara. Serius, ini ribuan hektar. Nek dipaculi boyo enggak kuat saudara. Dan kelamaan. Anda mau mantap, nyumbang traktor lah. Pak, saya nggak bisa kalau cuma satu. Ya nggak apa-apa lah. 3, 13, whatever. Indonesia ini 17.000 pulau. Satu pulau gue kasih satu traktor lumayan lah saudara. Kerjakan dengan cepat buat Tuhan. Anda akan lihat seluruh Indonesia diberkati. Itu cara kita. Dengan cepat tangkap setiap peluang yang Tuhan beri. Saya yakin anugerahnya akan luar biasa. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Beriku hati